There's a place in your heart, and I know that it is love. It's a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Sampah selalu menjadi masalah bagi kehidupan manusia, di kota, di desa, di mana saja. Kondisi bumi sudah sangat kritis. Bencana alam, cuaca ekstrim, wabah penyakit, dan polusi silih berganti tiada henti di berbagai wilayah bumi ini. Pemanasan global menyebabkan suhu bumi meningkat lebih cepat dibanding dasawarsa sebelumnya. Ambon, ibu kota Provinsi Maluku yang pada saat ini sedang giatnya dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, sehingga ada beberapa hal yang terlupakan dan juga hampir terabaikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan Sampah, sebuah masalah yang selalu timbul tenggelam dan terkadang kurang mendapat perhatian khusus dari kalangan masyarakat sampai kalangan pejabat pemerintah. Kalau dari saya ada tempat sampah khusus, tapi tidak terlalu besar, kekecilan. Makanya sering itu orang yang tinggal di lingkungan di situ sering buang sampah di daerah di kali gitu. Kali tapi sembarangan buang, ada yang sebelah sana, sebelah sana. Ada ya, pokoknya berserakan. Iya, berserakan gitu. Makanya dia merusak kali kan, merusak air yang ada untuk kali itu kan dipakai juga mahasiswa di sini untuk buat apa? Mandi, untuk cuci pakaian. Ingin membersihkan, tapi ketika kita membersihkan, otomatis kan orang lain yang nanti kayak mereka buang sampah. Kumpul di kali, kalau saya kita semua kumpul pinggir atau makan. Kalau jangan memakan bisa saya. Karena ada maksudnya kegiatan RT yang bikin bakti bersih atau kegiatan bersih-bersih lingkungan begitu ada saya. Misalnya itu program yang memang dia terus kah atau dia cuma sekali-sekali? Cuma sekali saya. Satu kali saja. Lepas kail tepi sungai, airnya coklat dan berbusa. Tak ada ikan yang nyangkut, malah bikin gatal kulit dan bau. Lautku nggak biru lagi, sungaiku nggak jernih lagi. Alamku nggak bagus lagi, alamku nggak perawan lagi. Untunglah di balik kerusakan lingkungan oleh manusia,
melahirkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya menjaga lingkungan bagi keseimbangan hidup. Lihat hutan dari pesawat, mana solusi Indonesia? Imajiku hutan rimba yang ada botak dan tandus. Gunungku nggak hijau lagi, hutanku nggak lebat lagi, alamku nggak bagus lagi, alamku nggak berawan lagi. Tapi masalahnya karena mereka punya keterbatasan armada, itu alasan dari dinas kota, dinas kebersihan kota, dinas kebersihan dan pemakaman bahwa mereka punya keterbatasan armada, kemudian armada yang ada sudah tua, sehingga kalau mereka menaikkan tanjakan 2000 ini agak berat. Nah itu masalah. Bahkan kemarin saya minta kalau untuk pengambilan sampah di lingkungan RW 17 itu tidak perlu melalui air kuning. Dia kan bisa melalui orang panjang dulu. Karena kalau orang panjang itu jelas tidak ada penjagaan. Jadi waktu pemuatan sampai pada pembuangan di tempat akhir, tempat penumpukan akhir, pembuangan air itu kan tidak ada penjagaan itu kecuali di Monas. Jadi dari sekali melalui orang panjang itu jelas tidak ada penjagaan. Tapi alasannya begitu, alasannya sama. Berapa kali banjir di lingkungan sini itu mereka naik terus sampai saya itu terulang lagi saya sampaikan ini tahun berapa lepas dari itu sudah kami sampaikan Bapak lihat sendiri ini keadaan. Jadi masalah sampah ini tidak dikelola dengan baik, tidak tertangani dengan baik, masyarakat selalu jadi korban. Terutama masyarakat di mana mereka berada di bantaran kali atau di mana jalannya air gitu. Kita sendiri di RT 02 ini memang belum menyiapkan tempat sampah khusus, karena kalau kita siapkan tempat penumpukan sampah, tempat penampungan sampah, kalau tidak ada armada itu kan nanti merusak lingkungan. Bayangkan kalau 1 minggu semua sampah rumah tangga itu ditampung di situ, tidak ada armada keluar, baunya tidak ada. Jadi karena belum ada itu solusi itu, makanya untuk sementara ini untuk pembuangan sampah masyarakat itu sampah itu dikembalikan kepada masing-masing rumah tangga atau masing-masing rumah yang ada itu. Nah, itu kemarin ada inisiatif daripada RT dan komisi ini, itu mungkin bantuannya dari pemerintah kota, tapi baru disediakan satu, dan ini dirasakan sangat kurang. Tapi yang harus diperhatikan itu ya masalah sampah ini, karena masyarakat membuang sampah ya sembarangan aja kan, dapat airnya di kali saja. Karena kali ini juga kan merupakan sumber hidup di sini, baru sementara sudah tercemar dengan sampah, akibatnya ya terjadi longsor ini di sumber air. Itu kan sudah tidak berfungsi. Selama ini pernah difungsikan Bapak? Yang menurut Bapak, yang menurut pengetahuan Bapak? Ya, karena di situ juga seandainya pun mau difungsikan juga, tapi itu juga jadi masalah juga karena dekat dengan kali kan. Akhirnya masyarakat ini ya kalau ini kan mau pengen cepat-cepat buang aja di kali balik, buang aja di kali balik. Jadi ya itulah harus ada penyediaan tempat sampah yang baik guna melindungi sumber air ini. Jadi ya, pada intinya itu ya. Jadi pesan saya dari ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah peduli kepada lingkungan ini, juga pada ini mereka kita sama-sama berjuang untuk bagaimana mendatangkan salah satu tempat penyediaan sampah di sini supaya lingkungan kita ini tetap bersih dan indah. Jadi pesannya mungkin terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dengan masyarakat lingkungan seperti pesannya seperti apa? Dengan pemerintah juga? Ya kalau dari saya sebagai masyarakat, pernah sosialisasi sama masyarakat bagaimana menangani sampah sehingga sampah itu dibuat menjadi suatu barang yang bernilai ekonomis kayak gitu. Tapi cuma
karena masalahnya juga kesadaran dari masyarakat sendiri kayaknya gitu. Pengelolaan dan penanganan sampah setelah pengumpulan di tempat pembuangan sementara itu tidak tertangani. Pusat kota lihat bagus saat pagi sampai sore, tapi saat malam lihat hancur dengan sampah. Nah ini perlu menghidupkan lagi habit kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah dan tidak bisa berharap banyak hanya dari masyarakat, mestinya pemerintah pun menyiapkan sarana prasarana pendukungnya yang lebih tepat. Saya melihatnya dari situ. Saya sih waktu semester 1 kan Ibu Emi IBD itu dia ajar itu, terus dia tinggal aja apa di lingkungan yang melestarikan lingkungan. Yayan sendiri berada pada situasi pegunungan yang dikelilingi oleh pohon-pohon ya, sehingga memang slogan-slogan kampus hijau ini diharapkan mahasiswa itu bisa melakukan pembenahan, menjaga lingkungan dan maupun situasi belajar pun itu bisa dipengaruhi oleh situasi alam lingkungan yang sejuk, indah dan ramah. Akhir-akhir ini kita sedang banyak membicarakan tentang pelestarian lingkungan. Ternyata pelestarian lingkungan itu kan sebetulnya bukan hanya semata-mata tumbuhan atau hewan, tapi yang paling penting sebetulnya sinergitas antara lingkungan manusia, lingkungan alam, termasuk juga lingkungan binatang dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah manusia sebagai makhluk dinamis itu sangat dituntut untuk bagaimana melestarikan lingkungan hidup, termasuk lingkungan dirinya sendiri. Kebutuhan dan sekaligus sebagai kebutuhan primer lah bagi manusia, di mana manusia punya kewajiban untuk melestarikan itu. Antara makhluk hidup ini antara satu dengan yang lain memiliki interaksi dalam hal bahwa ada zat-zat yang dimiliki oleh manusia untuk kebutuhan bawah lingkungan dan juga demikian sebaliknya. Persoalannya adalah bahwa lingkungan ini adalah kewajiban kifayah bagi umat manusia, karena umat manusia hidup di dunia dalam mereka untuk kesejahteraan, kesehatan lingkungan. Yang kedua bahwa lingkungan ini akan rusak apabila manusia mempunyai sikap tidak ramah dengan lingkungan. Yang dalam konteks agama atau Islam bahwa kerusakan laut, darat, udara itu semua terdampak manusia. Ketika bicara tentang pengelolaan sampah dan lain-lain, dan kita berpikir tentang kesalahan pemerintah, bicara besar tentang ini, tapi kesadaran mengelola sampah dengan mengajak partisipasi masyarakat per individual, rumah tangga, RT, RW, desa, kabupaten kota, provinsi, baru negara, dan ini menjadi isu internasional saat ini. Jadi isu lingkungan kan jadi internasional, tapi tidak mungkin internasionalisasi gagasan manajemen sampah itu terwujud kalau secara individu kesadaran untuk memanage sampah itu tidak terkelola dengan baik. Nah ini juga hal-hal yang seperti itu, masalah persampahan, masalah bagaimana menjaga ketersediaan air bawah tanah ini, khususnya pada daerah resapan air itu memang menjadi hal yang belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah, lebih khusus kepada dinas terkait. Kita DPRD kan pada fungsi pengawasan, fungsi kontrol, kita mendorong itu. Kita minta pemerintah kita coba siapkanlah perda tentang itu. Jadi jangan ketika bicara sampah kita cuma bicara retribusinya saja, tapi bagaimana membuat masyarakat agar tertib dalam membuang sampah atau ada budaya kebersihan di masyarakat. Itu yang penting, dan memang harus kedua belah pihak, artinya masyarakat ditumbuhkan kesadarannya lewat aturan, lewat himbauan, tapi pemerintah kota juga memang harus menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk terciptanya hal itu. Nah ini memang dua hal yang masih belum bisa berjalan maksimal di pemerintah kota dengan berbagai keterbatasan yang ada.